Baiklah, perkenalkan, nama saya Lili Nukmin Abdul Razak. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait At-Tauriyah beserta contoh-contohnya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mandaria. Di sini saya akan menjelaskan apa itu muqabalah dan contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan apa itu At-Tauriyah, pembagiannya serta contoh-contohnya. Menurut Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin, Tauriyah adalah penyebutan suatu kata yang mufrad yang mempunyai dua makna. Yang pertama, makna yang dekat dan jelas yang tidak dimasukkan. Kedua, makna yang jauh dan samar yang dimasukkan. Contoh yang pertama, wassama'a banainaha biaidin wa inna lamu'si'una. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Quran Surah Az-Zariyat ayat 47. Contoh yang kedua, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Tuhan Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Macam-macam At-Tauriyah, Tauriyah terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama At-Tauriyah mujarradah. Tauriyah mujarradah ialah Tauriyah yang tidak dibarengi dengan sesuatu ungkapan yang sesuai dengan dua macam makna, makna dekat dan makna jauh. Contoh, jawaban Nabi Ibrahim ketika ditanya Tuhan tentang istrinya, ia mengatakan, hadhihi ukhti, ini adalah saudari perempuanku. Kata ukhti dalam konteks kalimat ini mengandung dua makna. Yang pertama yaitu makna dekat yang mudah dipahami, yaitu saudariku fi ukhti fi nasab. Sedangkan makna yang kedua yaitu ukhti fillah, seagama, yaitu saudariku seagama. Dan yang dimasukkan oleh lafaz tersebut adalah makna jauh atau makna kedua. Yang kedua adalah tauriyah murasyahah. Tauriyah murasyahah ialah suatu tauriyah yang setelah itu dibarengi dengan ungkapan yang sesuai dengan makna yang dekat. Tauriyah ini dinamakan murasyahah karena dengan menyertakan ungkapan yang sesuai dengan makna dekat menjadi lebih kuat, sebab makna yang dekat tidak dikehendaki jadi seolah-olah makna yang dekat itu lemah. Apabila suatu yang sesuai dengannya disebutkan, maka ia menjadi kuat. Contohnya, wassama'a banainaha biaidin wa inna lamu'si'una. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Quran Surah Az-Zariyat ayat 47. Kata aidin memiliki dua makna. Makna dekat yaitu tangan, makna kedua adalah kekuasaan. Kata aidin di atas adalah tauriyah murasyahah karena kata tersebut disertai ungkapan yang sesuai dengan makna dekat, yakni kata membangun, sebab realitasnya tangan digunakan untuk membangun, tapi makna yang dimaksud di sini adalah makna jauh, yaitu kekuasaan. Yang ketiga yaitu tauriyah mubayyanah. Tauriyah mubayyanah adalah salah satu jenis tauriyah yang disebutkan padanya ungkapan yang sesuai untuk makna yang jauh. Dinamakan mubayyanah karena ungkapan tersebut dimunculkan untuk menjelaskan makna yang ditutupinya yang masih samar sehingga menjadi jelas. Contoh ucapan seorang syair seperti contohnya, ya man ra'ani bilhamumi matuqan wa zalaltu man faqadi gusun fi syajun. Wahai orang yang melihat aku dikelilingi kesedihan ketika aku tidak ada ranting-ranting untuk berlindung pada dahan yang rindang, cabangnya berbelit-belit. Kata syajun pada syair di atas bersifat ambigu karena memiliki dua makna. Pertama yaitu kesedihan, makna dekat, dan makna kedua yaitu dahan yang rindang, makna yang jauh, dan ini makna yang dikehendaki penyair. Yang keempat yaitu tauriyah muhayya'ah. Tauriyah muhayya'ah ialah tauriyah yang tidak terwujud kecuali dengan lafaz sebelum atau sesudahnya. Jadi muhayya'ah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sesuatu yang dipersiapkan dengan lafaz yang terletak sebelumnya. Contoh syair Sirajuddin Al-Waraq. Asunu adima wajhian anasin laqaul mauti indahum adibun wa rabbu walu wafi bihi lahum jaibun. Artinya, aku memelihara kulit mukaku dari banyak orang bertemu. Mati menurut mereka adalah sesuatu yang beradab. Pengarang menurut mereka adalah orang yang dibenci, meski yang datang kepada mereka itu adalah orang yang dicintai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandaria. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari al-muqabalah. Nah, kata al-mubaqalah merupakan masdar dari kata qabla. Dalam terminologi ilmu balaghah, muqabalah mengemukakan dua makna yang sesuai atau lebih, kemudian mengemukakan perbandingannya dengan cara yang tertib. Nah, muqabalah itu sendiri mendatangkan dua makna atau lebih di bagian awal kalimat. Nah, lalu didatangkan makna-makna yang berlawanan dengannya secara tertib pada bagian akhir kalimat. Nah, muqabalah juga itu diartikan sebagai mendatangkan dua makna atau lebih dalam satu kalimat. Nah, kemudian didatangkan pula secara sistematis dua makna lain atau lebih yang berlawanan dengan yang sebelumnya. Kemudian kita masuk pada contoh mubakalah. Nah, dalam syair al-Bukhari, fa iza kharabu azallu azizan wa iza salamun wa iza salamu azzu dalilan, yang artinya jika berperang mereka membuat orang-orang yang dahulunya hina, yang dahulunya mulia, menjadi hina dina, dan jika mereka berdamai membuat orang-orang yang dulunya dihina dina menjadi mulia. Nah, kata kata harobu, kata harobu dan kata azallu dan kata azizan itu maknanya berlawanan dengan kata salamu, azzu dan zalilan. Nah, contoh lain dalam ungkapannya yaitu innaka taqrohul jid jidda wa tuhibbul al lahwa. Nah, yang artinya engkau membenci kesesungguhan dan mencintai senda gurau. Nah, kata takrohu dan kata al jiddu itu berantonim dengan kata tuhibbu dan al-lahwa. Nah, contoh lainnya itu adalah fal falyasharu kathiran walyanamu qalilan. Nah, yang artinya hendaklah mereka sering terbangun dalam malam hari dan sedikit tidur. Nah, kata yasharu dan kata kathiran berantonim dengan kata yanamu dan qalilan. Nah, sedangkan contoh muqabalah dalam Al-Qur'an itu berada pada Quran surat Al-A'raf ayat 157 yang sebagaimana bunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'an munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Nah, yang artinya Allah memerintahkan mereka agar berbuat baik dan melarang mereka untuk menjauhi kemungkaran. Nah, dan Allah menghalalkan kepada mereka makanan-makanan yang baik dan mengharamkan kepada mereka makanan-makanan yang buruk. Nah, dari ayat di atas ada beberapa kata yang maknanya berlainan. Nah, contohnya adalah ya'muru dan yanha. Nah, sedangkan dalam contoh lain itu ada pada Quran surat Al-Infitar ayat 13 sampai 14. Nah, contohnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal abrara lafi na'imi wa innal fujjara lafi jahim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu benar-benar berada dalam neraka. Nah, kata al-abroroh dan naimi itu maknanya bertentangan dengan al-fujjaro dan jahihim. Nah, sedangkan contohnya dalam contoh lain di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yaitu yuridullahu bikumul yasra wa la yuridu bikumul asra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, dari ayat di atas juga ada beberapa kata yang berantonim seperti yuridu la yuridu, al-yasrah dan al-usrah. Nah, sedangkan kemudian jenis muqabalah dan contohnya. Nah, secara garis besar ulama balaghah itu berbeda-beda dalam membagi bentuk-bentuk muqabalah. Nah, sebagian ulama mengklasifikasikan muqabalah berdasarkan jumlah susunan kata. Nah, pendapat ini merupakan pendapat yang paling masyhur di kalangan ulama balaghah. Ada pula sebagian ulama yang mengkategorikan muqabalah berdasarkan bentuk kata, seperti yang dilakukan oleh al-Imam Jalaluddin al-Suyuti dan Imam al-Zarkashi.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka muqabalah dapat diklasifikasikan itu ke dalam dua kategori. Yang pertama itu muqabalah ditinjau berdasarkan jumlah susunan kata, dan muqabalah ditinjau berdasarkan susunan bentuk kata. Nah, yang pertama itu adalah muqabalah istasniya bi isnain. Nah, muqabalah dua dengan dua. Nah, seperti firman Allah Ta'ala di Quran surat At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim, falyadhakum qalilan yabqu katsiran jazaan bima kanu yaksibuna. Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, muqabalahnya itu ada di antara al-qalati dan al-baqi'ah dan al-kasrati. Kemudian yang masuk yang kedua, muqabalah thalatha bi thalatha atau muqabalah 3 dengan 3. Nah, seperti pada firman Allah Ta'ala kepada dalam Quran surah Al-A'raf yang artinya dan menghalalkan bagimu bagi mereka segala sesuatu yang baik, dan mengharamkan bagimu segala yang buruk. Baiklah, itulah contoh-contoh muqabalah dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan materi terkait at-tawriyah dan muqabalah. Jika ada kesalahan dalam video kami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.